Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update mengenai XAUUSD. Dan XAUUSD ini kalau kita untuk weekly kita akan melihat untuk bigger view-nya dulu, baru kita nanti update untuk intraday mapping di video selanjutnya. Nah, sebelum kita update juga mengenai XAUUSD di video ini, kita juga akan membahas mengenai DXY. DXY itu adalah indeks dolar. Jadi kalau kalian perhatikan DXY ini itu dipasangkan dengan si XAU atau si gold ini, makanya nama itu XAUUSD. Nah, tapi sebelum kita membahas lagi untuk technical analysis yang lebih lanjut, kita akan bahas dulu beberapa news yang memang terjadi atau yang sudah terjadi dalam 1 minggu terakhir ini untuk melihat pergerakan dari si DXY tersebut. Jadi akan kita cocokkan juga ke candlesticknya, begitu. Nah, kemudian dari news-news ini kita juga akan bisa melihat bahwa pergerakan DXY ini kurang lebih nanti ke depan itu bagaimana, atau 1 minggu ke depan itu bagaimana pergerakan dari si DXY dan juga dari si gold itu sendiri. Oke, jadi pertama mungkin kita akan bahas dulu ya mengenai news. Di sini ada news mengenai CPI yang pertama, kemudian yang kedua itu ada mengenai retail sales, lalu yang ketiga itu ada mengenai PPI. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai CPI itu sendiri atau Consumer Price Index ya. Di sini kalau kita perhatikan untuk data CPI sendiri itu dirilis pada tanggal 14 Februari 2023 dan forecast-nya itu kalau kita lihat itu sekitar 6,2%. Lalu kemudian untuk aktualnya itu 6,4%. Yang artinya kalau kita lihat di sini berarti kan hasil news tersebut tuh lebih bagus ya yang aktualnya, atau hasil data tersebut lebih bagus dan memberikan sentimen positif untuk si DXY itu sendiri. Kita lihat di sini ya. Kalau misalkan positif atau bullish, yaitu artinya dia itu bagus untuk si DXY gitu. Tapi kalau misalkan dia hasilnya negatif, berarti dia kurang bagus untuk si DXY itu sendiri atau si USD-nya. Nah, kita lihat untuk si grafik ini ya, kalau kita perhatiin dia itu kan dirilis pada jam 20.30 ya, atau sekitar setengah 9 ya. Nah, kita perhatikan selama jam 8 ini DXY sempat di harga 102.5 atau 102.6 di sini kalau kita perhatikan. Kemudian pada saat data dirilis ya, setelah sampai data itu selesai dirilis, DXY mulai naik ya. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya DXY sempat downtrend, kemudian pada saat data pertama itu dirilis DXY mulai uptrend, lalu dia terhenti di area 103.46. Jadi dia mulai ada rejection. Artinya apa? Sentimen untuk si DXY ini cukup bagus dari data CPI yang dirilis oleh si pasar tersebut. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk news yang kedua ya, sebelum kita lanjut news yang kedua, jadi kan di sini ada penjelasan ini mengenai CPI ya. Apa itu CPI-nya? Kita lihat di sini. Jadi indeks harga konsumen atau CPI itu mengukur perubahan harga barang dan jasa dari sudut pandang konsumen. Ini adalah cara utama untuk mengukur perubahan tren pembelian dan juga inflasi. Kedua ini kita perhatikan itu ada US retail sales ya, atau monthly-nya di sini kita perhatikan. Nah, itu dirilis pada tanggal 15 Februari. Jadi setelah data CPI ini dirilis ya, kemudian di hari besoknya atau di keesokan harinya itu dia dirilis lagi datanya pada tanggal 15 Februari itu mengenai US retail sales ya, atau monthly-nya dia. Di sini forecast-nya itu sekitar 1,8%. Kemudian di sini aktualnya 3,0%. Artinya apa? Hasilnya itu lebih bagus untuk si DXY gitu. Nah, ini apa? Ini artinya kalau misalkan retail sales-nya naik, itu berarti penjualan di sana itu meningkat, dan artinya di negara tersebut itu sudah mulai ada aktivitas kegiatan ekonominya mulai kembali normal kembali gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari data yang dirilis ini itu kan aktual 3,0 ya. Nah, kita coba cocokkan dengan data di DXY ini atau di grafiknya. Kita perhatikan datanya itu dirilis pada jam 20.30. Artinya di sini kalau kita lihat ya, memang pertama sentimen bullish juga untuk si DXY, lalu yang kedua sentimen bullish juga untuk si DXY. Nah, DXY itu sempat di harga 103.5. Kemudian pada saat data dirilis DXY naik ke 104 gitu. Jadi memang datanya itu dan juga pergerakan dari si DXY ini itu sesuai. Oke, sekarang kita lanjut untuk news yang ketiga. Kita masuk ke news yang ketiga. Jadi kalau untuk news yang ketiga ini kita ada yang namanya PPI atau Producer Price Index. Nah, di sini kalau kita perhatikan news yang ini itu dirilis pada tanggal 16 Februari 2023 dengan data aktualnya itu sekitar 0,7% dengan forecast itu
sekitar 0,4%. Artinya apa? Kalau kita perhatikan di sini, itu datanya bullish untuk DXY atau bagus untuk DXY dan memberikan sentimen positif untuk DXY sendiri. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu PPI, jadi di sini sudah saya translatekan. Jadi PPI itu adalah mengukur perubahan harga barang yang dijual oleh produsen. Nah, ini adalah indikator utama inflasi harga konsumen yang menyumbang sebagian besar inflasi secara keseluruhan. Jadi data PPI ini juga dipakai untuk mengukur tingkat inflasi dari si negara tersebut gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi dari data ini kan dia bagus ya atau positif untuk si DXY. Nah, kita perhatikan dari chartnya itu sendiri. Kalau dari chartnya itu sendiri itu dirilis pada tanggal 16 Februari. Artinya kalau kita perhatikan di sini itu jam 20.30 ya, mulai dari harga 103.6 pada saat data itu dirilis itu sampai DXY sempat naik sampai ke 104.2. Jadi artinya ya data tersebut bagus untuk si DXY. Nah, kita perhatikan untuk minggu ini ya si DXY sudah mengantongin 3 news yang memang hasilnya positif dan memang sempat benar-benar membuat sentimen DXY ini bagus ya, atau sentimen si DXY ini naik yang cukup banyak dari mulai tanggal 14 Februari DXY itu harga di 102.6. Kemudian minggu ini di hari Jumat kemarin si DXY ini sempat naik ke 104.63. Nah, kemudian kan kalau kita perhatikan artinya si data tersebut ya dia sudah mengantongin 3 data positif untuk si minggu ini. Nah, kalau kita lihat di DXY itu sempat gap up di sini di harga 104.09 sampai 104.16. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah area resisten dia di harga 104.12 ini. Karena selama DXY belum bisa naik lagi ke atas 104.12 di sini, DXY masih akan lanjut untuk turun ke bawah lagi. Turun ke bawahnya kemana? Kita perhatikan lagi data area support di harga 103.46 di sini, gitu. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah area low-nya dia di sini di 103.78. 103.78 ini merupakan area swing low-nya dia sebelum dia naik ke atas. Artinya harga si DXY ini masih ada kesempatan untuk pullback di sini ya di harga sekarang ini. Kalau kita perhatikan dari 103.8 sampai 103.7, kemudian dia ada potensi untuk naik retest kembali ke 104.12. Artinya kan dia retest ke area breakout-nya dia di sini gitu. Ya, jadi itu adalah cara membaca news yang diaplikasikan ke candle DXY itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, ya, dari 3 news tersebut memberikan dampak yang positif untuk si kinerja DXY, sehingga kalau kita perhatikan di jam sesi news tersebut untuk candle DXY sendiri itu mengalami kenaikan yang cukup banyak ya dari ketiga news tersebut ya. Jadi yang tadi kita aplikasikan di candlestick itu karena bisa putar ulang kembali videonya supaya bisa dijadikan juga pembelajaran untuk kalian bagi yang mau belajar untuk cara baca news. Memang secara normalnya kalau misalkan hasil newsnya itu bagus atau positif itu akan diikuti dengan kenaikan harga pada si pasarnya sendiri. Tapi terkadang harus kalian note di sini adalah terjadi yang namanya anomaly market. Jadi di mana anomaly market ini ketika hasil newsnya itu bagus tapi bisa aja si harganya ini atau si price-nya ini sendiri itu tidak sesuai dengan hasil newsnya. Ya, jadi contohnya seperti misalkan hasil CPI-nya bagus nih, itu kan harusnya si candle DXY itu kan naik atau harga DXY itu ikutan naik. Tapi bisa aja si DXY ini harganya malah turun ke bawah, jadi tidak sesuai dengan newsnya. Atau misalkan hasil NFP-nya itu buruk untuk DXY, harusnya kan itu DXY juga ikut turun kan, tapi bisa aja DXY itu jadi naik. Nah, itu yang kita sebut dengan anomaly market. Dan itu memang kita tidak bisa kita hindarin karena itu adalah pergerakan alami dari si market maker itu sendiri. Oke? Jadi itu saja dari saya dan terima kasih sudah menonton video di Juno Trading ID. Kita sampai jumpa lagi pada video berikutnya.